Kita kembali bertemu dalam seri Hukum Perikatan bagian kelima. Kita akan membahas mengenai keadaan-keadaan hukum. Definisi prestasi. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh seseorang untuk mendapatkan harta kekayaan yang diperlukan dalam hidupnya. Cara tersebut berbeda dengan cara lain seperti pemberian hadiah atau undian berhadiah, atau melalui pewarisan, baik karena adanya hubungan darah atau tidak, dan berbeda pula dengan wasiat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan berbagai perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja, dan sebagainya. Seringkali orang melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk pula membuat kontrak tanpa sebelumnya mengetahui aturannya. Tidak sedikit pula orang membuat kontrak yang isinya sederhana, tidak lengkap, atau hanya membuat hal-hal yang pokok saja. Akan tetapi, kontrak yang dibuat itu tetap dijalankan dan ternyata menimbulkan masalah. Maka dalam sesi ini kita akan membahas tentang perbuatan dalam hukum. Salah satu unsur dari perikatan adalah prestasi atau performance. Dan prestasi adalah kewajiban harus dipenuhi seorang debitur. Istilah lain dari prestasi ini adalah hutang. Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban konstektual atau contractual obligation. Contractual obligation atau kewajiban kontraktual tersebut ini dapat berasal dari satu kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan, kemudian kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian atau kontrak, kemudian yang ketiga adalah kewajiban yang diharuskan oleh keputusan atau kebiasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, pasal 1234 KUH Perdata membedakan prestasi ke dalam 3 bentuk prestasi. Yang pertama yaitu memberikan sesuatu, berbuat atau melakukan sesuatu, dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan ini dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah pertama, sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan debitur telah selesai dengan ketentuan atau perbuatan yang ditentukan. Apabila tidak tertentu dan atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Disebut dengan nitig. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, sehingga perikatan tersebut menjadi batal. Yang ketiga adalah sesuatu yang diperbolehkan undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, prestasi yang haram dan bertentangan dengan ketentuan kesusilaan
nilai-nilai agama dan ketertiban umum, itu adalah prestasi yang batal atau perikatan yang batal. Yang keempat adalah sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur. Manfaat dalam arti zat maupun sifat dari benda dan jasanya, sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Sifat yang terakhir dari prestasi yaitu terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Ini artinya adalah jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan atau vernietigbar. Prestasi dapat dikatakan sebagai objek perikatan apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah: pertama, yaitu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Prestasi dalam perikatan harus tertentu, di mana prestasi yang harus tertentu dapat diberikan contoh dalam prestasi untuk membayar, dan tertentu itu dapat berupa mata uangnya, misalnya dengan mata uang rupiah, dan juga dicantumkan berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah objeknya diperkenankan oleh hukum. Prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Menurut pasal 1335 Jungto 1337 KUH Perdata, ini menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian yang ketiga, prestasi itu harus mungkin dilaksanakan. Oke, prestasi dalam perikatan harus mungkin dilaksanakan oleh debitur maksudnya. Jadi tidak mungkin menyuruh debitur contohnya untuk mengangkut beras dari Denpasar ke Singaraja dengan angkutan umum, yaitu dengan truk, kemudian kondisi macet dengan jangka waktu 1 jam. Kecuali memang ada pintu Doraemon. Oke. Untuk selanjutnya adalah definisi dari wan prestasi. Faktor waktu dalam suatu perjanjian itu adalah sangat penting. Karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak ini menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin. Karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui kapan waktu yang berkewajiban itu harus memenuhi janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian, itu akan dikatakan wan prestasi. Oke, maka akan dikatakan wan prestasi. Jadi, wan prestasi ini artinya adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan tersebut. Selanjutnya, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Itu bisa disebabkan oleh dua kemungkinan alasan ya. Yaitu pertama adalah karena kesalahan debitur. Baik itu dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena dia ini lalai, karena kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa atau overmach, force majeure, di mana artinya itu adalah di luar kemampuan daripada debitur. Jadi, dengan kata lain, wan prestasi terjadi karena pertama, debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan. Yang kedua, debitur terlambat memenuhi perikatan. Yang ketiga,
debitur ini keliru atau tidak pantas untuk memenuhi perikatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari wan prestasi. Oke. Sementara itu, ternyata wan prestasi juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah debitur sama sekali tidak berprestasi. Artinya, dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya, tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian, debitur itu keliru berprestasi. Dalam hal ini, debitur dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima debitur lain daripada yang diperjanjikan. Yang ketiga adalah debitur terlambat berprestasi. Dalam hal ini, debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dari pasal 1267 KUH Perdata dapat disimpulkan apabila seorang kreditor itu yang menderita kerugian karena debitur melakukan wan prestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut. Yang pertama, meminta pelaksanaan perjanjian. Yang kedua, bisa meminta ganti rugi. Yang ketiga, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Yang keempat, dalam perjanjian timbal balik dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wan prestasi ini telah diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata. Dan dalam ayat 1-nya menentukan juga bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Tadi kita membicarakan mengenai keadaan memaksa atau overmach atau force majeure. Keadaan memaksa ini yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya, sehingga dia ini tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa. Pertama, tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. Dan yang ketiga, faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur. Ada 2 teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu pertama, teori ketidakmungkinan atau onmogelijkheid, yaitu suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua adalah teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, Afwesigheid van schuld, yaitu apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Keadaan memaksa ini membawa konsekuensi perikatan tidak dapat dilaksanakan. Akibat lebih lanjut, pihak yang tidak dapat berprestasi tidak dapat dituntut supaya berprestasi. Dengan perkataan lain bahwa keadaan memaksa ini atau force majeure ini membawa akibat yang pertama, yaitu kreditur tidak bisa lagi meminta pemenuhan prestasi debitur. Kemudian yang kedua adalah debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Yang ketiga, risiko tidak beralih kepada debitur. Para ahli menggolongkan keadaan memaksa ke dalam beberapa jenis dengan menggunakan kriteria yang berbeda-beda. Pertama, sasaran keadaan memaksa, yaitu keadaan memaksa yang objektif. Artinya,
prestasi sama sekali secara objektif tidak dapat dipenuhi. Kemudian, keadaan memaksa yang subjektif. Artinya, keadaan memaksa yang terjadi yang bukan berhubungan dengan objek, melainkan dengan subjek kontrak atau dengan perbuatan atau kemampuan dari debitur. Yang kedua yaitu dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak. Itu ada dua, yaitu keadaan memaksa yang absolut, artinya keadaan memaksa yang membuat prestasi menjadi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian keadaan memaksa yang relatif, di mana artinya sekalipun terjadi keadaan memaksa, debitur dengan segala jerih payah atau susah payah mungkin masih dapat berprestasi. Dan yang ketiga untuk jenis-jenis keadaan memaksa yaitu dengan memakai kriteria jangka waktu berlakunya keadaan yang memaksa ini, di mana dapat dibagi dua, yaitu keadaan memaksa tetap atau permanen. Artinya prestasi sampai kapanpun tetap tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian keadaan memaksa yang temporer, artinya pemenuhan prestasi yang terutang tidak mungkin dilaksanakan untuk sementara waktu karena terjadi peristiwa sesuatu. Kemudian kita akan membahas mengenai resiko. Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena kejadian di luar salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Jadi, pokok pangkalnya resiko adalah keadaan yang memaksa. Sementara titik pangkalnya kalau di dalam one prestasi itu adalah ganti rugi.